Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah partai sangat menarik antara pecatur yang disebut-sebut sebagai yang terbaik di abad 19, yaitu Paul Morphy melawan Duke Carl pada tahun 1858. Saking indahnya permainan ini sampai dilabeli dengan A Night at the Opera atau sebuah malam di opera. Sekedar informasi, opera adalah simbol keindahan pertunjukan di era itu. Dan memang tak sedikit yang menyebut partai ini sebagai yang terindah sepanjang masa. Di game kali ini, kita akan melihat rangkaian langkah jenius dan brilian dari seorang Paul Morphy. Oke, mari sama-sama kita bahas. Buah putih dipegang oleh Paul Morphy dan bidak hitam dipegang oleh Duke Carl. Morphy membuka permainan dengan E4 dan dibalas pion E5. Lalu Morphy kuda ke F3 mengancam pion dan dibalas pion D6 memberi pengawalan. Morphy memulai agresivitasnya dengan pion D4 menantang pertukaran. Tawaran ditolak dan Duke Carl meluncurkan gajah ke D4 mengepin kuda. Paul Morphy mengawali pertukaran pion kali pion. Ini tentu adalah sebuah langkah yang bisa menjadi jebakan sederhana. Jika hitam membalas pion kali pion, maka putih bisa merespon menteri kali menteri skak, dan hitam kehilangan kesempatan melakukan rokade. Lalu setelah raja hitam memukul menteri, putih akan memukul pion dengan kuda dan unggul satu pion. Bisa jadi karena alasan itu, hitam lebih dahulu memukul gajah kali kuda. Paul Morphy membalas menteri kali gajah. Baru kemudian hitam pion kali pion dan kondisi menjadi kembali berimbang. Paul Morphy kemudian mengeluarkan gajah terang ke petak C4 memberi tambahan tekanan pada pion hitam di F7. Duke Carl memberi respon lazim yaitu kuda ke F6 menutup jalur serangan menteri milik putih. Paul Morphy menggeser menterinya ke B3. Tetap mengarahkan ancaman pada pion F7 sekaligus menebar ancaman baru pada pion B7. Hitam menaikkan menterinya ke E7, tentu untuk memberi pengawalan pada pion ini. Paul Morphy tidak tertarik untuk memukul pion B7 dan memilih pengembangan perwira, yaitu kuda ke C3 sekaligus untuk memberi penjagaan pada pion E4. Hitam lalu pion C6 membuka jalur pengawalan menteri pada pion B7. Paul Morphy gajah ke G5 mengepin kuda atas menteri milik hitam. Duke Carl memberi jawaban agresif, yaitu memajukan pion ke B5 memberi ancaman pada gajah terang milik Paul Morphy. Disinilah Paul Morphy mulai mengeluarkan langkah kejutan. Alih-alih menyelamatkan gajah, dia justru melakukan pengorbanan perwira pertama di permainan kali ini, yaitu kuda kali pion B5. Artinya dengan penuh kesadaran, Morphy mengorbankan kudanya. Pengorbanan diterima oleh hitam, pion kali kuda. Paul Morphy kemudian menjawab gajah kali pion skak. Dari berbagai pilihan, Duke Carl memilih menutup skak dengan kuda B ke D7. Di titik ini, Paul Morphy memberi jawaban sangat menarik dan brilian, yaitu melakukan rokade sayap menteri. Di sini terlihat benteng yang baru saja rokade mengarah tepat ke kuda hitam di petak D7. Respon dari Duke Carl adalah menggeser benteng ke D8, tentu untuk menambah pengawalan pada kuda yang sedang terancam. Situasi di atas papan menjadi sangat menarik dan menegangkan. Kuda di petak D7 diserang dan dikawal oleh beberapa perwira sekaligus dari kedua kubu. Lagi-lagi Paul Morphy mengeluarkan jurus kejutan. Dia menukar benteng dengan memukul kuda D7. Hitam merespon dengan langkah yang terlihat paling masuk akal, yaitu benteng kali benteng, tapi tetap terkena pin oleh gajah terang milik Paul Morphy. Paul Morphy lalu menambah tekanan dengan menggeser benteng satunya ke D1. Duke Carl menjawab menteri ke petak E6. Tentu ini adalah tawaran pertukaran menteri sekaligus melepaskan pin oleh gajah gelap yang dari tadi memaku kuda.
Jawaban Paul Morphy adalah gajah kali benteng skak, sekaligus menyerang menteri. Karena pin telah terlepas, maka Dukal berani memukul balik dengan menggunakan kuda. Dan disinilah, jawaban Paul Morphy adalah langkah yang sangat indah dan mengejutkan sekaligus monumental dalam sejarah catur dunia, yang menjadi alasan utama kenapa partai ini sampai dilabeli begitu megah dengan A Night at the Opera. Jika sahabat-sahabat tertarik untuk menebak, kami beri waktu beberapa detik atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, selamat bagi sahabat-sahabat pecinta catur yang telah menemukan langkahnya. Paul Morphy dengan gagah perkasa melakukan pengorbanan perwira termewahnya. Langkah spektakuler itu adalah Menteri ke B8 skak. Di sini terlihat jelas bahwa semua petak untuk pelarian raja telah berada dalam pengawalan gajah atau menteri milik putih. Benar-benar ide sangat cemerlang dari seorang Paul Morphy. Hitam tentu tidak punya pilihan lain kecuali menerima pengorbanan. Ya, kuda kali menteri. Dan kita semua tentu tahu lanjutan dari langkah ini, yaitu benteng D8 skak mat. Wow, benar-benar rangkaian langkah luar biasa dari Paul Morphy. Sekedar informasi, dalam permainan kali ini, Dukal dibantu berpikir oleh seorang aristokrat Prancis yaitu Comte Isouard de Vauvenargues. Informasi berikutnya, Paul Morphy adalah juara catur Amerika pertama yang diadakan pada tahun 1857. Morphy lahir pada tanggal 22 Juli 1837 dan meninggal di usia relatif muda pada tanggal 10 Juli 1884. Meski begitu, namanya selalu dikenang sebagai salah satu legenda terbesar yang pernah mewarnai perjalanan catur dunia. Dan salah satu alasan kenapa partai ini begitu terkenal adalah karena langkah jenius Paul Morphy terjadi di abad ke-19, yang tentu saja di era itu referensi tentang catur masih sangat terbatas. Semoga partai monumental ini menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan, like, komen, share, subscribe, dan doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata, dan sampai jumpa di video catur berikutnya.